Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Saya masih ditemani rekan setia saya, jurnalis senior Bung Roni Pangemanan. Siap, Boy. Sehat, Bung? Ya, harus sehat tadi. Kaki agak kena tekel kemarin. Oh gitu. Jangan macet menuju Nusantara TV agak PR agak juga biasa, ya. Itu dia. Tapi tepat waktu, Bung. Iya, pas Ya. waktunya ya. Gitu kan. Itu dia. Oke, Bung Ropan, kita punya tamu istimewa. Woi, Sudah lama sekali lama nggak ketemu ya. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun kita Dulu akhirnya ketemu juga. Kita di pinggir lapangan meliput, Lihat dia main, meliuk-liuk, meliuk-liuk dia kan dari kiri tuh, Bung. Iya. Kasih umpan ke tengah, lalu ada BP nanduk. Iya. Nah, Udah. kita perkenalkan kepada mereka juga yang belum kenal mungkin. Tapi kalau di era-era kita pasti tahu lah. Pasti tahu. Pasti orang Iya tahu kan? banyak. Wingback kiri kita, Iya. Errol Ibas. Wih. Apa Selamat kabar, Bung? malam. Baik, Kita kakak. terus dulu Hormat lah. kakak. Sudah lama tidak ketemu. Sehat. Oh, sehat selalu ya. Kelihatan dari shape bodinya masih terjaga, Masih Bung terjaga. Roman. Iya kan? Iya. Masih kan? terjaga. Masih melatih juga ya. Kadang-kadang kan main bola Ikut-ikut teman-teman kita jogging tuh lah. Ya. Iya, sudah melebar. Sudah melebar toh. Tapi kakek Errol kita lihat masih bagus kan badan. Berarti masih main bola ini. Masih. Masih 45 tapi kakak. Oh. Iya. Masih namanya fun ya. Fun Masih game, ya, fun fun game game, mestinya. Iya. Oke, kakek Errol dan Siap. juga Bung Ropan dan juga Sportmania dimanapun Anda berada, kita membahas tentang timnas lagi nih, Bung. Ya, Ya, betul. semakin mendekat. Betul. Semakin mendekat di tanggal 5 puncaknya nanti. Nah, apakah semua pemain sudah berkumpul di Bali? Kita belum tahu. Bung Ropan mungkin ada bocoran sedikit? Belum semua yang ada sana ya, paling di awal-awal kan kita tahu bersama ada Marcelino, ada Ya, duluan ya. duluan kan Asnawi, banyak yang ingin mengatakan ketika Elkan Baget datang dia akan diambil, tapi ternyata tidak ya, tidak diambil. Nah terakhir tadi hari ini tuh oleh Romani tiba, sebelumnya juga kemarin itu ya sudah datang Ivar Jenner. Oke. Udah ada di sana. Memang belum semua karena kompetisi kan baru berakhir tanggal 25 ya. Yang ada di Eropa yang itu. Jadi saya pikir termasuk dengan Liga 1 juga, Boy. Ya. Banyak yang selesai juga hari ini. Ya. Dan menarik tadi baru selesai Borneo sudah menyelesaikan pertandingan. Ya. Menang lawan Persi Kediri. Main di Brawijaya. Dan Vano Lillipali membuat gol. Ada motivasi yang luar biasa bagi Vano. Kakak Vano Ya kan? akhirnya. Menang 2-1 mereka. Kita Ada di tunggu peringkat sekali. kelima. Kayak kan? Jadi saya Iya. pikir ini menarik. Ketika Ragnar Oratmangun tidak ada, Stefano Lillipali termotivasi dengan di pemanggilan dia kan. Iya. Karena dia berharap dia sudah habis. Setelah nggak dipanggil oleh STY kemarin Iya. sudah nggak ada. Tapi harapan itu muncul lagi. Iya. Ketika Patrick Kluivert menyodorkan namanya ada di antara 32. Makanya saya pikir dengan dia bikin gol tadi itu gol terakhir di musim ini. Wow. 6 gol buat dia kan 4 asis. Memang tidak sebagus yang lalu. Tidak sebagus di musim Iya, lalu. 11 gol 17 asis. Tapi sekarang oke lah 6 gol untuk seorang dia bermain di wing. Bagus. Cocok untuk menghentikan Ragnar ketika Ragnar tidak bisa bermain. Saya pikir juga begitu. Iya kan? Ya kan? Memanjakan oleh Romani gitu kan. Kita lihat. Kita nanti tunggu aja. pembuktiannya. Betul. Nah, kakak Errol mungkin juga melihat, pasti mengikuti lah nama-nama ini kan. Kita tunggu akhirnya keluar cukup banyak ya. 32. 32. Iya. Kalau kakak Errol secara umum melihat pemanggilan ini seperti apa? Kalau kita pemain ya. Iya, pemain. Kalau pemain ada kan pemain baru juga Iya, yang ada. dipanggil. Iya. Jadi kalau pemain saya pikir pelatih pasti sudah melakukan penilaian. Iya, iya. Ya. Walaupun pemain lama atau baru, berarti dia punya kualitas untuk bergabung di timnas. Ya. Betul. Ya, itu Oke. saya. Jadi 32 pemain sudah akan berkumpul nanti Iya. mulai tanggal 26. Tanggal 26. Tanggal 26 kan ada sana. Kalau kompetisi kan rata-rata akhir tanggal 25, Boy. Habis setelah itu tanggal 26 masuk. Mungkin yang agak telat itu Martin Pas misalnya. Iya. Iya kan. Tapi juga kan ada beberapa yang akhirnya namanya masuk di 32 Errol, tapi kemudian ada cedera. Yes. Mes Hilgers misalnya dikonfirmasi masih cedera. Sandy Walsh kemarin Rabu kemarin memperkuat Yokohama Mariners bermain dengan Kobe Vizek. Dia mengalami cedera, ditarik di menit 80-an. Jadi ini kan kabar-kabar yang seakan tidak mengenakan tentunya bagi penggemar sepak bola kita. Ya. Tapi tetap Ya. kita menaruh harapan mereka sembuh. Ya. Mereka pulih pada waktunya. Ya. Nah, itu kita akan Tapi tunggu. kakak, Martin Pas kalau nggak salah kena hukuman kan? Ya, tidak bisa bermain, akumulasi dia. Tapi tetap gabung. Dia harus ada, termasuk dengan Marcelino. Ya, ya benar Tidak bisa. kartu. Ya. Karena mereka dipersiapkan bukan lawan Cina. Oke. Lawan Cina nggak main kan? Yes. Lawan Jepang tanggal 10 di Oh, Osaka. iya, dekat ya jaraknya. Iya, jaraknya Ya, kan ya, 5 hari. ya, ya. Baru mereka Oke, bisa ya, ikut bermain, Momboy. Benar. Jadi ya ada. Ya, kakek Errol. Ya. Oke. Pemanggilan ke timnas. Oke.
pertandingan yang sangat-sangat penting. Ya. Tanggal 5. Situasi seperti apa yang harus dipelihara oleh pemain? Mereka berlibur. Oke, Marcelino berlibur, Asnawi juga berlibur, beberapa pemain berlibur juga. Tapi tanggal 26 mereka udah harus fokus. Nah, pemainnya persiapan seperti apa? Anda pasti mengalami menghadapi pertandingan yang sangat penting, krusial. Yang penting itu kebersamaan. Kebersamaan, kekompakan itu mulai dari pengurus, pemain, semua ofisial harus kompak, harus bersatu. Pelatih semua ya? Ya, semua harus satu hati. Kita bisa sama-sama, begitu kan. Jadi faktor non teknis ini, Bung Ropan. Iya. Itu Boy, saya pikir benar. Kenapa kita punya waktu berkumpul di tanggal 26? Karena memang PK, Patrick Kluivert, ingin ada chemistry-nya tercipta di sini. Dengan waktu yang lama cocok untuk dia untuk meracik, meramu sebuah strategi. Kalau kita di Sydney kemarin kan cuma 2 hari praktis. Betul sekali. Mereka berkumpul lah, kita pura-pura habis. Kan kalah telak. Setelah itu kan habis dari Sydney, kita langsung terbang kan, ada spesial pesawat khusus untuk menghadapi Bahrain. Jadi ada waktu 4 hari ke tanggal 25 itu kita bisa ambil dan kita hasilnya menang 1-0. Nah, ini tanggal 26 ke tanggal 5 kan cukup 9 hari kita persiapkan. Ini di Bali sampai tanggal 31, 26 sampai tanggal 31 terakhir. Tanggal 1 mereka terbang balik ke Jakarta untuk mempersiapkan diri menghadapi Cina. Jadi waktu itu yang dirasakan sangat penting dan menciptakan kekompakan dalam diri. Chemistry itu bisa dapat. Pelatih baru, pemain baru, itu. Karena ada beberapa pemain baru juga yang dia ambil kan, seperti Reza Arya dari BSM. Untuk timnas dengan materi pemain yang sangat profesional seperti yang kita miliki sekarang, Sid, apa yang dilakukan biasanya oleh tim pelatih yang tadi Kakak Ero bilang menjaga kebersamaan, tapi juga faktor teknis, faktor kebugaran juga dijaga. Apa yang dilakukan oleh tim biasanya, Bung? Kalau saya situasi ini kan penting juga nih, situasi krusial artinya lawan Cina ya. Pelatih bagaimana mendekati, mencoba mengambil hati pemain. Itu paling penting. Jadi one on one dengan beberapa pemain. Udah bukan bicara teknik lagi, udah bicara perasaan. Kenapa itu ya? Itu lebih, kalau saya lebih lagi dibandingkan teknik. Berarti pelatih percaya saya dipanggil, dia butuhkan saya. Saya sebagai pemain pun saya akan berikan yang terbaik untuk kepercayaan yang dia kasih sama saya. Itu. Wah, gimana, Bung? Karena begini, Patrick Kluivert itu kan harus tahu sebenarnya. Ketika datang pertama waktu itu dan kumpul di Sydney itu kan kelihatan sekali, Boy, bahwa dia tidak bisa melakukan pendekatan yang baik, sehingga starting 11 yang ditampilkan itu agak berbeda. Nathan Chow bermain, akhirnya kan buyar, nggak bisa bikin apa-apa. Rafael Struijk ada di depan. Dia tidak bisa itu. Tapi setelah balik lawan Bahrain baru ada tercipta satu kondisi yang bagus, sehingga materi starting 11 Joe Pelupesi masuk, kan kelihatan sekali oke dengan perubahan. Jadi dia mendapatkan itu yang dia tidak dapatkan di Sydney. Nah sekarang ketika di Bali dia harus bisa menciptakan ruang ganti yang sejuk, yang kondusif di dalam sebuah tim. Kan itu penting. Sambil dia melihat tentunya taktik apa yang harus dia berikan menghadapi Cina. Tapi tidak ada perubahan. Kalau bicara taktik, 3-4-3 tetap akan dipertahankan. Saya pikir, atau 4-3-3 itu aja tidak akan berubah. Karena kita butuh menang. Karena kita butuh 3 poin bermain di kanan. Yang paling penting buat dia adalah kebugaran semua pemain ketika berkumpul. Jangan sampai ada cedera. Nah itu tadi di awal ketika Mes dikonfirmasi sama klub lawan Ajax kemarin dia ketarik hamstring. Kan itu kan ada satu pukulan juga. Apakah dia bisa tersedia sampai tanggal 26 datang? Kan berbahaya kalau sampai tanggal 27-28 Mes nggak datang bisa dicoret. Sandi ketika kemarin klubnya dia bermasalah. Padahal Sandi mulai masuk line up Line up. Dan dia dipersiapkan ketika Kevin Dix yang sekarang sudah sembuh, sudah pulih, itu belum begitu bugar misalnya. Belum fit 100%. Sandi kan dipersiapkan. Nah sekarang Sandi cedera. Berarti ada pilihan lain, Asnawi Mangku Alam dan Eliano Reinders yang ada di kanan. Yang tersedia, atau Yakob Sayuri. Yakob Sayuri satu, Iya kan? Itu yang bisa ini. Itu. Karena Bung Ropan menyinggung Yakob dan Yance. Dua-duanya dipanggil. Lalu ada satu lagi anak Papua. Ya kan? Kita mesti tanya juga kan Kakak Errol ini. Ya kan? Ini menarik nih. Saya senang. Anak-anak Papua diberi kesempatan, dipanggil di timnas, dan mereka bertarung pasti. Anda melihat sebagai senior, bagaimana? Zaman kemarin ST anak Papua tidak dikasih kesempatan. Sekarang zaman Patrick
anak Papua dikasih kesempatan, walaupun berapa menit Ricky membuktikan bahwa dia layak ada di timnas, ada di pemain inti. Itu. Ya. Dan akhirnya ke depan pelatih pun melihat bahwa bukan hanya Ricky saja. Pasti ada pemain-pemain Papua yang lain punya potensi untuk bergabung ke timnas. Dan akhirnya masuklah dua kembar ini. Nah, dua kembar ini kan sangat istimewa di Maluku. Di Maluku, ya. Di Maluku. Bahkan di sebelumnya pun di klub sebelumnya juga. SM. Ya. SM juga sangat istimewa. Apa karakter dari Sayuri bersaudara yang kakak lihat sebagai senior? Intinya mereka tuh fighter. Tidak cengeng ya? Tidak. Walaupun kecil tapi mau berkelahi, mau bertarung apapun di lapangan. Tipikal mereka dua. Yes. Itu tipikal anak Papua. Lalu kita menarik ini. Fighter, petarung. Anda lihat juga di Sayuri bersaudara ini. Ya pasti. Ini kan dipanggil ini kan? Betul. Ketika di PSM kan saya ikut di pertandingan terakhir untuk merayakan mereka juara. Ya, dan tampil memang luar biasa. Dan wajar kalau sekarang Yakob kan bagus bersama dengan Malu. Yes. Terus bisa mencetak gol demi gol. Kontribusinya banyak. Iya, kontribusinya. Bahkan dia pernah kemarin mencetak gol 3 gol itu dalam waktu berapa lawan Solo tuh. Dalam waktu beberapa menit saja kan dia bisa membuat gol. Jadi saya pikir ketika PK mengumumkan ini dan 2 nama itu ada, Boy, wajar kalau mereka bisa bermain. Dan keberadaan dia kan cocok di saat banyak pemain bisa di kanan yang agak bermasalah, dia bisa mengisi kekosongan di situ. Bisa bermain dengan cara yang diinginkan oleh PK. Jadi oke lah, Ricky Kambuaya kan sudah bagus, sudah menunjukkan. Tunjukin kualitas. Kepercayaan yang diberikan itu dia bertanggung jawab sekali dia bermain, dan 1 assist dia yang hampir membuahkan gol ke Eliano Reinders. Betul. Kan? Kalau itu jadi gol, Boy, wah itu luar biasa dengan kaki luar, tekniknya kan, iya, bagus sekali. Bukan dia haja dengan kita tapi dengan luar dia bisa ambil. Itu jarang, susah bermain dengan Bahrain loh, juara Piala Teluk. Yes. Iya, dengan pemain belakang, ketenangan dia. Seorang petarung yang dibilang kemauan keras mereka anak timur ini, kemauan keras tuh, kecepatan mereka. Jadi itu saya pikir. Oke. Wah, ini makin menarik nih Bung Ropan. Sangat Karena menarik. kita mau korek juga nih soal wingback kiri kan. Oke. Karena kakak ini kan dulunya selalu ada di kiri. Yes. Ya kan, setelah pariwara berikut ini tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Lintasan panas, persaingan ketat. Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, Ya, trio pelatih sudah ada di Bali ya? sudah. Hari ini sudah ada di Bali, PK, Pastur sama Daniel Lansar. Berarti mereka sudah menikmati betapa bagusnya Kota training Bali. ground Iya. Bali United. Itu keinginan mereka melihat kan fasilitas yang mewah lah harus saya katakan di Bali, dan pasti semua pemain senang. Memang layak timnas ada di tempat itu. Iya, layak. Dan itu sudah dipikirkan oleh PSSI kan. Iya. Nah, Bung Ropan, 32 pemain akan mengerucut menjadi berapa? 23 sesuai regulasinya kan. 23. 23 akan di-store nanti untuk menghadapi Cina. Ya termasuk juga nanti untuk menghadapi Jepang. Ya. 23 pemain. 23 itu termasuk Marcelino dan Martin Paes. Martin Paes. Martin Paes itu. Jadi kan kalau 23, Boy, sekarang 32. Ada 9 yang akan nantinya dicoret. Iya. Bukan dicoret, artinya tersisi juga. Coret lawan Cina aja ya. Lawan Cina aja. Nah, lawan Cina itu termasuk dengan Martin Paes dan Marcelino. Berarti secara total 7. Ya, ditambah dengan 2 Paes sama Marcelino kan 9. Ya. Karena Martin Paes dan Marcelino akan tersedia melawan Jepang. Ya. Ya. Nah, jadi 7 itu kita belum tahu siapa tuh 7 itu. Yes. Banyak. Ya kalau di kiper itu kan ada 5 sekarang. 1 mungkin pasti out. Ya. Ya kan? Gitu. Karena tinggal 3, karena Martin Paes kan nggak boleh bermain. Iya, benar. Nah, tinggal 3 itu siapa? Kalau Emil udah pasti saya pikir. Ya, berbicara itu. Nah, kita nggak tahu lagi di belakang siapa Ada yang akan Nadeo. posisi. Iya, Ada Nando kan. Iya. Iya, jadi itu persaingan tuh enak tuh ketika Martin Paes tidak ada, Emil ada 1, tinggal perebutan di 2-3 siapa? Ada Nando, ada Nadeo, ada Reza. Ya, jadi mereka yang akan bertarung untuk bisa mengisi 3 slot di atas untuk ini, termasuk dengan Emil. Dan kita memang punya pelatih kiper khusus ya di timnya ini ya. Iya, ada Short, Vandenberg. Vandenberg ya. Iya. Berarti tugas dia untuk menentukan Betul. siapa yang akan mendampingi Emil ya. Emil. Kalau Emil terpilih Iya. menjadi penjaga utama. Betul. Oke. Berarti nama 23 itu akan kita peroleh setelah dari Bali atau ketika tim pindah ke Jakarta? Pindah ke Jakarta kayaknya. Ditentukan 23 itu.
Di Bali tuh fokus dengan mereka TC di sana. Ya. Tanggal 31 terakhir, Ya. tanggal 1 terbang ke Jakarta, dan mungkin akan penentuan di situ. Bisa sudah ketahuan siapa-siapa. Ya semua kan terserah tim kepelatihan. Ya. Iya. PK dong yang menentukan semua, Alex Pastur, ya, Ya. Denny Lansat, ada Gerard Vandenberg. Nah, mungkin mereka yang akan melihat ini, Boy. Mulai tanggal 26 persaingan akan terjadi di situ. Ya, rame Ya tuh. kan? Ya. Rame itu Menarik kan? tuh. Sangat. Akan menunjukkan Semua yang ya. saya mampu. Ini betul. Ya kan? Masalah pelatih baru bang, jadi beda kan? Ya. Pengen tunjukin bahwa saya bisa gitu. Itu biasa ya? Ya, itu biasa. Di semua pemain seperti Sama, Anda yes. alami juga seperti begitu? Sama, seperti itu. Ketika ada pergantian pelatih itu malah justru kesempatan buat pemain lain yang nggak kepanggil, Ya. ingin tunjukin bahwa dia bisa. Karena posisi Errolnya kan dulu wingback kiri ya? Ya. Naturalnya dia kiri. Kalau sekarang ini kita punya siapa, Bung? Verdong, Calvin Verdong, Lee James, Arhan ya? Arhan. Pratama Arhan, Sain Patinama. Sen Patinama. Ya. Empat-empatnya sekarang empat ada di nih. Bali. Iya. Ya. Berarti proses persaingan itu kan terjadi. Yes. Gitu kan? Minimal satu posisi 2 orang. Satu posisi 2 orang ya. Ya, Betul. minimal. Nah, ini pertanyaannya ke Errol ini. Ya. Apa yang membedakan sekarang zamannya Errol sebagai pemain yang murni wingback kiri dengan wingback dengan sepak bola modern sekarang seperti yang dilakukan oleh timnas sekarang? Oke. Sepak bola saya pikir ini juga ilmu. Pasti berkembang. Ya. Zaman dulu kita, Bang Ropada, Ya. kebanyakan garis saja mainnya. Oh gitu. Yes, naik turun naik. Sekarang udah enggak, Bang. Justru bisa masuk jadi gelandang. Masuk ke tengah. Iya, masuk ke tengah. Itu berkiri modern sekarang, Bang. Oke. Itu perbedaannya. Jadi tidak hanya lari bawa bola sampai ujung lalu track, Yes. istilahnya track itu namanya. Ya. Ya kan? Sekarang Track ke tengah. bisa jadi masuk jadi gelandang. Oke. Ah, Oh, kayak back kiri Liverpool. Ya. bek kanannya Arnold. Back kanannya Arnold kan? Ya. Trent Alexander-Arnold. Atau Jordi Alba ya, Ya, masuk tengah gitu. Alba. Masuk ke dalam, ya. Nah, kalau begitu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang wingback? Yang harus dimiliki oleh seorang Asnawi, Arhan, nah, Verdong lah yang udah jadi itu. Termasuk Yance dong ya. termasuk Yance. Kita pada umumnya kan bisa crossing. Artinya naik ke depan, kita bisa crossing. Tapi tugas utama kita kan jaga belakang. Sekarang malah dituntut harus lebih lagi. Kita bisa masuk jadi gelandang, bisa mengumpan, bisa memberikan asit. Itu yang saya pikir perbedaan yang mencolok, yang bek kiri dulu dan yang modern sekarang. Itu yang saya lihat. Berarti ya lebih sulit yang sekarang dong ya. Pasti, karena perannya sudah banyak. Bukan di atas saja, Ya. tapi sekarang masuk ke dalam lagi. Bukan naik turun atas garis-garis, enggak. Kadang-kadang ke dalam. Tambah lagi tugasnya tuh, Bang. Oh, nah, udah Pak. Iya, memang agak lebih sulit. Apalagi bermain dengan pola yang kita tahu bersama lah. Kalau main 3-4-3 kan 3 back belakang berarti akan mendorong 2 wing back kita, full back kita itu untuk lebih ke depan ke Iya, gelandang. betul. Entah Kevin Dix ya atau Calvin Verdong. Nah, itu kan kerjanya mereka tuh naik turun terus. Di saat kita transisi permainan dari bertahan ke menyerang ke bertahan, mereka tuh harus siap terus di 2. Apalagi kalau bermain misalnya dengan 4-3-3. Jadi memang dibutuhkan pemain yang berkualitas di posisi full back. Karena mereka kan bisa harus cepat naik pada saat menyerang. Ketika menyerang, Iya, naik. pada saat tertekan, Bertahan, mereka pun harus cepat untuk ke belakang. Jadi memang tenaga mereka kuat dan beruntung kita punya wing Pemain back yang atau full back spesial. yang bagus. Oke, apa kelebihan Verdong di mata seorang Saya, Errol Iba? itulah bek kiri modern yang terbaik yang pernah dipunya oleh timnas Indonesia. Ah, serius. Saya bek kiri loh, Kakak. Iya. Saya harus ini. akui kalau ada yang lebih baik, harus kita bilang baik. Betul. Ya. Iya. Itu menurut pandangan saya tidak tahu kalau kakak Tapi berdua. sama lah. Ya? Ya. Iya, kita kan bertanya kepada Memang yang memang bermain di orang back yang kiri. ada di back kiri. Iya, gitu. Yang hidupnya waktu itu ya tadi turun naik crossing. Ya, Tapi betul. sekarang nggak seperti begitu. Iya. Itu bek kiri top dan beruntung timnas bisa memiliki Verdong. Bung, Verdong ini tidak tergantikan Mas. Iya. 7 sulit pertandingan ya. tergantikan. Tidak Walaupun, tergantikan. walaupun ada Dean James sebenarnya yang juga bagus, tetapi kita bisa lihat kan keberadaan Verdong dan Verdong itu bisa memainkan di saat
Yang menarik ketika kita kesulitan di back tengah, nggak ada orang, dia bisa ke dalam. Ya, itu pernah saya lihat satu kali yang dia kejar sampai ke Iya, dia sebelah bisa kanan tuh. dia bisa ke dalam. Ya, Ya, waktu lawan Arab. Sudah menyalahi pakem itu. Iya. Iya, benar. Lawan Keluar Arab. dari jalur. Keluar dari jalur itu. Ada di kiri, tiba-tiba dari kanan dia masuk. Yes. Untuk Itu saya memberikan umpan kepada Marcelino. Cuma saya lupa. Gol kedua Marcelino lawan Arab. Nah, saya lupa pertandingan apa. Arab, benar, ya. Arab saja Tapi kita saya menang di tahu. GBK 2-0, Pak. Iya. Dia ada di kanan tiba-tiba untuk masuk dan dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Itu luar biasa bagi dia. Dan kita bisa melihat kan dia sering juga ditarik bermain di zaman SD juga bisa bermain ke dalam dengan 3 back. Ya. Ya kan? Kalau dia bermain ke dalam 3 back berarti Dean James akan tersedia di sana untuk back kiri. Jadi memang kualitas dia oke. Jadi Jadi sulit untuk menyingkirkan dia dari posisi utama agak sulit. kecuali akumulasi kartu. Iya. Kecuali aku Atau dia cedera. Atau cedera. Cedera. Ya. Oke. Selama Iya, masih kan, fit, iya. saya pikir itu tempat dia. Masih di wing back. Kalau gitu back kanan menurut Errol, Kevin Dix adalah pilihan utama atau mungkin ada Saya pikir untuk usulan bek kanan, baru. Kevin Dix, tapi kalau bisa coba Yakob. Ini. Ya. Iya. Kalau bisa coba dia. Dikasih Kenapa kesempatan, ya, boleh sedikit tunjukin mungkin latihan apa main. Yakob pun mampu untuk melakukan seperti yang Anda katakan. Tidak hanya sebagai murni flank, tapi juga berperan masuk Oh, sebagai gelandang. Dia sangat lakukan bisa. di Satu Maluku. umpan untuk Ferdinand waktu lawan apa kita yang gol? Lawan Irak. Lawan Irak. Piala Asia. Yakob yang umpan. Yang gol balasan kan yang Marcelino ambil itu, ya kan Iya. Yakob dari kanan Kan menyisir Yakob yang masuk. kasih asis. Dia asis dan Marcelino muncul di Piala Yakob Asia punya di Qatar. kemampuan. Ya. Ya. Oke, Dol. Tadi karena sudah singgung soal Stefano Lillipali, jadi kita mesti bahas agak lebih intens ini. Iya. 2023 terakhir bermain. Ya, lawan Turkmenistan terakhir bermain dan saya nonton ketika bermain di Gelora di Bung Tomo di Surabaya saya itu. Iya. Pertandingan persahabatan. Oke. Dan dia bermain mungkin itu tidak sampai 20 menit, 19 menit lah. Dia masuk di babak kedua termasuk dengan Egy juga. Dan dia memberikan 1 assist kan. Gol kedua Indonesia tuh ke gawang Turkmenistan itu dari Vano. Memberikan ke Egy dan Egy bisa mencetak gol, itu diberikan kesempatan. Itu pertandingan terakhir dia bersama dengan tim nasional. Dari 30 caps yang mungkin dia sudah bermain melawan kita. Tahun berapa tuh? 2023. 23. Iya. Usia sudah 35 tahun. Tapi kemampuan skill individunya sudah tidak dipertanyakan lagi. Ya. Visi bermainnya bagus. Menurut Bung Errol, peran seorang Stefano baik di klub dan nanti di timnas kalau dia dimainkan seperti apa? Kalau umur memang udah tua, tapi timnas sepertinya butuhkan pengalaman daripada kualitas Lillipali, saya pikir itu. Karena dia sudah buat kontribusi di klub ya. Dan ketika dipanggil, saya pikir sudah layak bergabung dengan timnas. Stefano. Yes. Kalau dimainkan, Iya. yang tadi Bung Ropan singgung Ragnar, dia bisa menggantikan Ragnar. Bisa. Ya, memang posisinya kan dia di kiri. Artinya begini, kenapa sampai Lillipali ini atau Vano dipanggil? Itu mengantisipasi ketika PK, Alex Pastur sudah tahu bahwa Ragnar itu tidak bisa bermain. Bisa bermain. Tidak bisa untuk ikut di dalam pertandingan melawan Cina dan Jepang. Ya. Sehingga ada satu-satunya pemain yang mereka lihat yang mampu untuk bisa ada di sana. Kita memang masih punya Egy kan, masih ada lah, masih oke. Tapi butuh pemain berpengalaman, pemain yang bagus. Dan dia bermain dengan sangat baik. Visi yang Om Boy bilang tadi, sangat bagus. Umpan-umpan ya. Dan dia juga seorang pembunuh gawang yang luar biasa. Bukan saja pemberi asis, Boy. Dia fighter kok, Iya. typical fighter. Striker Ketenangan dia dan bagaimana passing-passing dia yang terukur dengan sangat bagus, Boy. 17 assist musim lalu itu luar biasa, tertinggi di antara pemain-pemain kita. Iya. Apalagi 11 gol yang dibuat. Sekarang juga posisi 6 gol. Tadi kan saya bilang dia udah bikin gol tadi, ada 4 assist. Jadi yang dibutuhkan buat dia itu adalah bagaimana dia bisa membuka ruang buat Ole Romani, memberikan crossing-crossing karena kita berbahaya. Kenapa? Di saat menghadapi Bahrain, kita masih punya Marcelino dan Ragnar untuk membantu Ole. Ya. Saat ini Marcelino tidak main. Marcelino tidak main, akumulasi, Ragnar tidak bisa bermain. Iya. Jadi dibutuhkan memang Nah, itu pemain-pemain yang bagus, yang punya visi bermain yang sangat tipikalnya baik. sama Tipikal kayak sama. Bung Errol, Ya. Ragnar, dia pilihan utama karena dia punya kecepatan, Ya. dia berani one on one, Yes. dia punya fisik bagus, agak nakal juga kan. Ya. Kan pemain seperti itu yang dibutuhkan oleh Romani, Betul. juga oleh tim. Apakah Vano bisa melakukan apa yang dilakukan Ragnar dengan usia yang 35 tahun? Saya pikir bisa, karena memang dia bukan striker yang menunggu ya, Ya. Bung Ropan ya. Dia pekerja cari bola, buka ruang, itu
yang bisa hampir sama dengan Orat Mangun, saya pikir itu. Dan dia kan bermain lebih ke flank, Nah. Boy. Ya. Lebih Sama dengan Ragnar. Sama dengan Ya. Ragnar. Dan Ole membutuhkan pemain-pemain seperti itu, yang punya assist, punya umpan-umpan crossing yang sangat baik. Ya. Dan dengan seperti ada Vano, saya pikir ini bagus. Nah, kita akan tunggu apakah PK berani memainkan langsung misalnya Vano ini dan Jakob di kanan untuk membantu Ole. Nah, ini kan yang kita tunggu. Kalau dua ini ada, satu punya kecepatan Jakob, satu punya visi bermain dengan passing-passing yang bagus, Vano. Ini pasti akan dimanjakan. Ole Romoni ada di depan. Ya. Itu yang Menarik paling ini. Ya. menarik. Sangat Orang menarik. yang tunggu. Menarik ya. Punya kecepatan kan? Satu Ragnar punya kecepatan, satu buka ruang. Iya, itu bukan. bukan Oleh menyepelekan tinggal Struik bukan. ataupun Eliano. Ya. Iya. Kalau bermain dengan 3-4-3, menurut saya lebih enak itu. Lebih enak nih, misalnya ada Jakob, Sama ada Vano. Iya. Kemudian Ole. Walaupun banyak yang bilang begini, ada Eliano Reinders masih bisa. Oke, Eliano lagi bagus sebenarnya. Tapi kan kita coba dulu berikan kepercayaan kepada Jakob. Tapi kan nggak boleh coba-coba sekarang ini. Iya. Memang betul. Tapi Ini justru di latihan ini kita harus poin 3 ini. Iya. di latihan ini mereka harus tunjukkan bahwa mereka pantas. Iya, dan Jakob. Selalu kan PK suka dengan pemain-pemain yang punya jam bermain banyak di klub. Iya, iya. Dan dia mencetak gol, Bon. Dia memberikan assist, Jakob. Jadi dua-dua yang ada di flank ini yang selalu mendapat jam bermain dengan Vano di Borneo dan Jakob ada di Malut. Saya pikir ini cocok. Ya. Kalau mau lihat dengan saya lihat apa yang diinginkan oleh PK, pemain yang banyak bermain mendapat kesempatan itu bisa bikin gol Jakob, Ya. bisa memberikan assist. Vano bisa bikin gol, Bisa buka ruang. buka ruang, bikin assist. Keren. Ya, ya. Oke. Gitu. Bung Ropan, Ya. kita break lagi. Oke. Ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Kita kembali di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, karena tadi kita sudah menyinggung line up, ya kan? Kita coba melihat lini per lini. Saya coba melihat line up ketika kita melawan China berapa bulan yang lalu, Ya, ya. yang kita kalah. Itu memang agak aneh memang ya. Ya. Ya kan? Kalau saya lihat di belakang itu Martin Paes, 3 di belakang itu Verdong Verdong, Hilgers. dan Nathan. Ya. Tentu. 3 di belakang. Itu buat kita agak mengagetkan. Lalu di tengah itu ada Jai Itse sama Ivar Jenner. Sean Patinama malah di kanan. Ya kan? Ada Asnawi mungkin di kiri. Ya. Lalu di Asnawi di depan kanan. itu Rafael Struik, Ragnar di tengah sebagai center power dan juga ada Witan. Witan nggak dipanggil sekarang. Witan di kanan, waktu itu Asnawi di kanan juga. Ya kan, dan Asnawi yang jadi kapten, bukan Jai Ises. Bukan Jai. Iya. Biasanya kan Jai Ises yang waktu itu. Jadi memang formasi yang agak mengagetkan, agak aneh memang saat itu. Ketika Kita kaget ketika mendapatkan formasi itu. Iya. Tom Hai malah cadangan, nggak main. Tom Hai cadangan. Nanti dia masuk di babak kedua, dia bikin gol. Penalti. Yang 2-1 itu. Jadi itu yang pasti orang kan melihat. Bertanya-tanya ya. Ya, jadi tanda tanya lah untuk pertandingan itu. Tapi kalau melihat dari sana, kemudian sekarang sudah dengan pelatih yang berbeda, dengan Patrick Kluivert yang pegang, saya pikir formasinya tidak akan beda jauh seperti ketika kita mengalahkan Bahrain kemarin. Iya. Ya, saya pikir kalau Kevin Dix fix, Kevin Dix ada di kanan. Verdong ada di kiri. Saya pikir menjadi penjaga gawang udah pasti, saya pikir. Tidak tergantikan dengan Emil. Apalagi dia sudah selesai kan playoff dengan Palermo, dia nggak lolos untuk menuju ke Serie A kan. Jadi lebih enak bagi dia, udah bisa tiba tanggal 26 latihan bersama. Kalau nggak berjalan terus kan sampai tanggal 1 dia dengan Palermo. Tapi sekarang udah enak, Emil akan menjadi penjaga gawang. Oke. Kalau Hilgers benar-benar positif hamstring, Ya, mungkin agak lama sekali. kalau Riskan. 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 Kalau untuk tanggal 5 dia iya, main susah. Kalau ya, dengan kebugaran yang full. iya, Hamstring lama, minimal sebulan. iya, Yes. Bulan. Yes. betul. Saya pikir pilihan utama menurut Bung Ropan sama seperti 3 back ketika kita mengalahkan Bahrain. Iya, saya pikir tidak akan berubah. Ya. Kapten Jai Ises, Ya. Rizky Ridho, Ya. ya kemudian dengan Justin Hapner. Justin. Justin mainnya tambah bagus biasa. lagi. Ya, jadi Wolverhampton, itu, ya? iya. Nah, jadi dengan kalau memang Hilgers tidak bisa bermain dengan Ya. katanya hamstring seperti yang dikonfirmasi oleh pelatih mereka Jakob Osting, Ya. Joseph Osting di FC Twente. Tapi kemarin Twente bermain memang dia nggak ada di list. Sampai di bangku cadangan juga nggak ada.
Iya. Ketika menang lawan Verdong, klub Verdong 3-2 itu di babak playoff untuk semifinal menuju ke Conference League ya di sana. Nah kalau dia nggak ada ya pasti akan tersedia Jordi Amat untuk siap-siap. Mungkin di babak kedua atau apapun. Tadinya kan Hilgers yang akan disiapkan, ada Jordi, tapi sekarang hanya Jordi Amat. 3 sudah pasti tuh yang tadi kita bahas itu. Iya. Jai, Rido dan Hapner. Yang tersisa ya itu. Dengan Jordi atau Verdong bisa ke dalam. Jika dibutuhkan. Seperti yang dilakukan oleh Sintayong ketika melawan China. Karena kita punya Dean James kan di situ. Bisa aja itu. Tapi saya pikir 3 itu yang kita bahas tadi kan. Verdong akan tetap di posisi dia. Akan didorong lebih ke depan. Dengan 4 gelandang itu kan. Kalau 3-4-3 akan bermain. Iya, jadi memang sangat disayangkan ya. Kalau Hilgers memang nggak bisa bermain, dan kabar terakhir ya dengan Sandy Walsh yang nggak bisa bermain. Ya semoga kita tunggu kabar 2-3 hari ke depan. Karena konfirmasi terakhir sampai tadi saya tanya juga bagaimana, belum ada kabar dari kepelatihan mereka tentang soal Hilgers bagaimana. Tapi mungkin akan ditunggu sampai 26-27. Jika memang masih bermasalah, kata kakak Errol udah bilang tadi, hamstring itu kan 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi memang agak susah memang. Kalau benar-benar ya. Karena kemarin konfirmasi dia ditarik lawan Ajax, Hilgers itu, ya itu karena dia ketarik di paha dia, hamstringnya itu. Ada kekakuan, sehingga di babak kedua langsung ditarik dia. Main. Nah, itu cukup lama ya. Kakak Errol, kalau kunci suatu tim adalah di tengah ya. Dapurnya lah kata orang. Suatu tim itu yang tukang masaknya, bertahan, menyerang itu di tengah. Dan kita punya yang namanya Tom Haye dan Pelupessy. Nah, muncul pertandingan pertama lawan Bahrain, dia menunjukkan kehebatannya. Dua apalah sebutnya, 2 midfield, DM atau playmaker, menurut kakak Errol, 2 orang ini seperti apa? Saya timnas selama ini saya lihat ada kehilangan satu pemain yang telah diisi oleh Patinama. Patinama masuk, dia bikinlah posisi di tengah tuh Klopp. Dan seorang gelandang sulit karena ketika menyerang dia juga otaknya. Ketika bertahan bagaimana sebisa mungkin dia patahkan serangan itu. Itu makanya sering disebut dapurnya main ya di tengah. Tapi adanya Patinama saya senang, Bung, karena kekurangan yang selama ini Patinama atau Pelupessy ini? Pelupessy. Yang selama ini kita hanya ke Haye, perlu satu partner lagi, masuklah Pelupessy. Dan klop sekali mereka berdua. Dan itu saya seperti Verdong, saya nonton pertama ini bagus nih. Saya nonton lagi yang kemarin, wah ini benar nih, gelandang ini bagus nih, yang dibutuhkan sekarang. Apa kelebihan Pelupessy ketika 2 kali 4 menit dia bermain melawan Pelupessy sebagai pemain lah, sebagai pemain Anda menilainya gelandang seperti itu yang buat kita aman. Kuat, menyerang pun Bung, dia punya skill juga dia ikut menyerang. Artinya bisa sebagai dapurnya memasak tim itu dia punya kelebihan juga. Itu Pelupessy itu. Yang selama ini menurut saya kakak, yang hilang di tengah yang kita butuhkan adalah di Pelupessy sekarang ini. Ini partner yang luar biasa Bung ya. Kalau dia dipasang di Sydney, saya pikir akan berbeda. Mungkin saja. Kan Nathan yang main itu sama Haye. Itu yang membuat Haye juga agak sulit. Jadi gelandang kita keropos saat itu. Sulit. Apalagi bermain dengan pertahanan yang terlalu tinggi. Itu akan sulit. Mungkin saja kita kalah tapi tidak sampai 5. Ya waktu itu. Tetapi sekarang disadari oleh PK, Patrick Kluivert, bahwa dia butuh gelandang yang bagus dalam bertahan. Yang dalam bertahan itu adalah Joe Pelupessy. Dan dia memberikan tugas, dijalankan dengan sangat disiplin. Ini orang disiplin. Disiplin. Tidak banyak terlalu mengutak-atik bola karena dia tahu dia hanya berebut bola dari lawan. Dapat merebut, kasih ke Haye. Di Haye yang atur. Sama dengan gol dari Ole kan. Dia rebut ke pemain, ya ke Marhun. Dia dapat, dia geser ke Tom Haye. Tom Haye yang create bola itu ke Marcelino. Marcelino kasih ke Ole dan gol. Jadi tugas dia diberikan, dia jalankan dengan baik sepanjang pertandingan. Dan itu diinginkan oleh PK, oleh Pastur, Lansat, butuh pemain yang kuat dalam bertahan untuk memutus setiap serangan lawan sebelum masuk ke dalam, ke kotak penalti, ke Jai Ises. Jadi Jai itu lebih enak bermain karena ada Pelupessy di depan. Kita lihat cara Pelupessy bermain, seperti tidak kelihatan, tetapi dia itu sangat vital, smart sekali bermain bola. Karena
PK tahu setelah melihat mungkin dari video-video di saat kita bermain 2-2 dengan Bahrain, mereka punya Marhun yang kuat sama Ali Madan kan. Nah ini harus dimatikan dan itu membuat dia frustrasi. Boy juga lihat langsung. Jadi setiap dapat bola dia langsung masuk, langsung diambil. Jadi dia merebut bola aja untuk bisa mengganggu terus dan itu menjadi kesulitan buat Marhun yang tidak berdaya menghadapi itu. Jadi dia memang butuh. Ketika kita berharap bahwa ada Jairo tidak dapat, tapi sekarang sudah Joy Pelupesi yang masuk. Orang akan melupakan itu dan dia itu saya bilang tadi pemain yang sangat disiplin. Nah, di saat PK bilang jangan kamu bermain jangan lewat garis tengah, dia tahu itu. Dia tidak banyak untuk garis tengah. Biar nanti Tom yang atur itu. Jadi dia bermain agak ke dalam. Betul. Kamu kontrol kemana Marhun bergerak. Ambil dan dia jalankan dengan disiplin yang sangat bagus. Kalau kita lihat berulang-ulang siap putar itu memang enak sekali. Makanya 3 di belakang kita kuat sekali karena ada Pelupesi terbantu dengan dia bergerak. Dia bergerak situ. Jadi dia nggak usah pusing ke depan itu biar nanti diolah oleh Tom Haye. Ada Marcelino kan gitu. Dan Ragnar waktu itu. Dan dia menjalankan fungsi yang sama. Makanya dengan usia dia di atas 30, yang ditarik itu bisa Tom Haye yang ditarik keluar, Ivar Jenner yang masuk. Bukan Pelupesi yang ditarik keluar. Karena dia adalah pemain yang sangat berperan penting untuk bermain sebagai DM. Sehingga ditarik, orang akan melihat bahwa dia yang akan ditarik, tapi tidak. Karena mereka tahu bahwa kuncinya ada di dia. Dan dia bermain sangat baik. Bermain langsung full 90 menit. Dan dia membuktikan kan kualitas dia. Mainnya simple. Nggak terlalu banyak utak-atik, enggak. Dapat kasih, rebut bola. Itu kan paling penting. Lawan pegang bola yang bagus, lu ambil, rebut. Jangan dia bisa balik badan dan itu dijalankan. Nah, itu pula yang akan nantinya diperankan oleh Pelupesi lawan Cina. Saya rasa dia akan memainkan demikian karena Cina punya Serginho, pemain yang naturalisasi mereka. Itu pemain bagus yang akan tampil. Nah, tugas dia akan mematikan Serginho untuk bermain. Saya yakin PK akan memberikan itu sama Pastur untuk kamu mematikan dia. Jangan buat dia bergerak. Dengan mematikan dia selesai. Sama dengan kamu menjalankan tugas mematikan Marhun. Hilang permainan, keseimbangan Bahrain kan hilang. Karena Marhun bikin 2 gol lawan kita waktu 2-2 kan di Bahrain. Jadi saya pikir ini pemain oke kalau bicara Pelupesi. Ini kayak puzzle yang kita temukan. Yang pas ada sekali, pas untuk ada situ Dan selama ini kita cari. Untuk di posisi tengah. Akhirnya dengan Haye pun harmonis. Haye lebih enak. Yang dia tidak dapatkan di Sydney, Haye. Karena Nathan tidak bisa menjalankan tugas itu seperti Pelupesi. Kadang Haye juga harus rebut. Pasal tugas dia. Dapat dia yang dia yang mengkreasi. Gitu. Seperti gol itu yang terjadi kan. Dia lihat pergerakan Marcelino dia kasih. Itu Boy. Oke, Bung Ropan. Pak Errol, kita break lagi. Makin asik perbincangan kita ini ya. Menjelang pertandingan melawan China. Setelah pariwara berikut ini, kita kembali di Sportcast Nusantara TV. Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, sedikit mengenai China. Ini kan mereka sudah mengumumkan 27 pemainnya. Ada juga pemain naturalisasi di situ. Posisi mereka sekarang di klasmen ada di paling bawah. Iya kan? Walaupun mereka di atas kertas bermain di GBK kalah dari kita di atas kertas, tapi kita tidak boleh menyepelekan nggak bisa kekuatan China ini. Harus waspada kita ya. Tidak boleh menganggap remeh mereka. Kenapa? Karena mereka datang ke GBK itu dengan target, Boy, itu 3 poin juga. Sama seperti kita, 3 poin. Karena lawan Indonesia itu kunci, bukan lawan Bahrain. Mereka terakhir lawan Bahrain tanggal 10. Tapi lawan kita, kalau kalah lawan kita, selesai mereka. Nggak bisa. Tapi kalau mereka menang 3 poin lawan kita, mereka berharap mereka pasti bisa menang melawan Bahrain. Karena mereka menang lawan Bahrain. Kandang Bahrain. Dengan dapat 6 poin, mereka 12, mereka ini bagus buat mereka. Paling tidak melihat untuk di posisi naik ke fase keempat. Makanya hidup mati mereka itu lawan kita. Ini akan menarik. Dan pertaruhan besar bagi seorang pelatih Branko Ivankovic, pelatih Cina. Karena kalah atau draw, selesai dia dipecat. Jadi memang tekanan luar biasa buat Branko Ivankovic. Dia tahu bahwa ini pertandingan yang sulit melawan Indonesia. Mereka pasti akan melihat rekaman kita lawan Arab, lawan Bahrain, ya kan. Jadi memang mereka ingin harus habis-habisan di kita. Makanya kita nggak boleh
percaya diri boleh percaya diri, tapi jangan terlalu overconfidence juga menghadapi Kita juga mereka. hidup mati dong. Kita hidup juga, mati ya pasti. Sama-sama hidup mati. Makanya ini pertandingan yang berat buat kita, hati-hati melawan mereka. Karena mereka pasti akan berjuang. Tidak mudah bagi kita untuk bisa. Ya kan, Cina bertarung dengan mereka, Australia 2-0. Ya kan? Jepang setelah mengalahkan kita 4, Jepang ke sana, Jepang menang 3-1. Mereka masih bikin 1 gol. Ya. Jadi kan ini berbahaya. Arab Saudi hanya menang 1-0. Susah payah juga melawan mereka. Jadi itu yang kita pikir kita harus hati-hati melawan mereka. 2 gol Ya. ke gawang kita ketika kita melawan mereka. Iya. Ada kesalahan Sean Patinama Oh, dan ya. Hilgers yang terlambat. Melakukan menutup. Iya. Nah, itu. Karena pertahanan kita yang tadi Bung Ropan bilang Terlalu tinggi, ke atas. terlalu Ya, ke atas. Saya pikir kita tidak bisa mengulang ketika melakukan hal seperti begitu lagi di GBK, Bung. Saya pikir kan ada tim kepelatihan sudah ada. Pastur, Lancet tahu semua, PK udah melihat di video. Tim analisis kita juga kan ada. Iya. Ya, dan ini pasti mereka lihat pertandingan Oke. terakhir lawan Bung Cina. Heral, biasanya China itu bermain seperti apa? Anda kan juga pernah bertarung melawan klub-klub dari China. Rata-rata ras kuning kan semangat juga kadang Iya, lebih. itu dia. Ah. Kita lebih mudah lawan Timur Tengah ketimbang melawan ras kuning ini berat. Semangatnya tuh lebih. Nah, itu perlu kita antisipasi. Betul. Ya. Wow. Oke. Nah, ada kabar baru lagi nih Bung Ropan. Pasti kita juga udah tahu semua tentang talent scout kita yang sudah ditunjuk oleh PSSI. Wah, nama besar juga nih. Ya. Simon Tahamata. Iya. Ya kalau bicara Simon pasti ya ini pemain legenda Ajax ya, dari Ajax ya. Di tahun 80-an juga dia bagus ya, pernah di Standard League di Belgia ya dengan Simon Tahamata ini. Tapi kalau bicara juga di soal talent scout ya saya pikir oke lah, wajar dia bisa ada. Karena kan dia terakhir di Akademi Ajax. Iya. Akademi banyak melahirkan bakat-bakat muda, bibit muda yang bagus. Iya. Dia pernah juga dikontrak oleh Al Hilal di Arab ya untuk di sebuah akademi. Jadi memang oke, saya kira wajar. Cuma memang saya agak terkejut, kaget juga dengan adanya Simon Tahamata bisa datang. Kan sebenarnya kalau buat cari pemain juga di Belanda yang bagus-bagus kan Alex Pastoor juga bisa sebenarnya. Kan ada Jordi, kita kan punya Jordi Cruijff. Ya yang bisa melihat, bisa membantu. Ada Dani Lansat, ada Van den Berg. Tapi mungkin PSSI punya penilaian sendiri, harus perlu seorang talent scout seperti Simon Tahamata yang khusus melihat pemain mana yang bagus untuk bermain di tim nasional. Dan ya kita ya apresiasi aja, kita mendukung apa yang dilakukan oleh PSSI, kita lihat. Oke. Berarti Bung Errol mungkin pesan Anda ke Simon Tahamata datang ke Papua ya? Sering-seringlah ke wilayah timur. Bukan ke Papua, wilayah timur. Karena banyak bakat-bakat bagus ya. Iya, sering-seringlah pergilah ke wilayah timur. Karena di sana juga banyak bakat yang terpendam. Iya, betul. Dan itu tugas dari Simon Tahamata memang untuk melihat bakat-bakat muda. Karena kan kita sekarang bukan hanya melihat di tim senior, Boy. Kita juga harus bisa melihat Pikirkan yang di bawah tim juga. U17 kita kan lolos Piala Dunia. Ya kan ada tim U20, ada tim U23 yang dipegang oleh Van den Berg. Ya itu kan memang tugas-tugas dari Simon Tahamata untuk bisa melihat sehingga kita menjadi satu tim yang kuat. Nah, salah satu mungkin hal yang menyebabkan Simon mau menerima itu karena dia diberikan full akses bekerja dan memilih talenta, full akses. Iya. Kebebasan dan pilihan dia. Gimana, Bang? Iya, nggak boleh tanggung-tanggung, nggak boleh dibatasi memang. Kalau dia tahu kan, dia sebagai profesional yang dia dapatkan di Al Hilal, dapatkan 9 di Ajax, semua diberikan full akses untuk bisa biar dia enak. Kalau dibatasin, diatur sulit bagi dia. Dia minta itu, ya jangan batasi dia dan dia tahu apa kemampuan pemain-pemain mana, pemain-pemain muda. Apa kalau dia ke timur dia bisa lihat ini bagus. Ya untuk dia. Saya kan juga sedang menangani EPA ya. EPA juga adalah bibit-bibit muda yang juga nanti berkompetisi dengan bendera PSBS Biak. Nah, yang Anda lihat pemain bibit-bibit kita tuh seperti apa yang juga bisa dilihat oleh Simon Tahamata? Junior ya, cuma kita jujur aja. Usia dini kurang diperhatikan. Terutama masalah prasarana, Kakak. Oh. Jadi untuk mendapat suatu kualitas pemain yang baik saya perlu ada perubahan lah untuk lihat pemain itu. Karena fasilitasnya tidak mendukung sama sekali untuk kita berkompetisi itu agak kurang kalau menurut saya. Begitu.
Jadi Simon akan melihatnya dari apa? Di SSB kah? Ya, pasti. Atau kompetisi usia dini yang harus muncul gitu. Iya, pasti SSB. Dari mana dia lihat? Banyak pemain-pemain juga dari SSB yang muncul kan. Kemudian paling penting adalah kompetisi usia dini. Ya, Itu yang sering Iya, digelar misalnya di rutin. U15 ada kompetisi yang bagus ya di Iya, Indonesia, U17. Iya. Itu yang fondasinya dari situ. Karena percuma Simon datang, tapi dia tidak bisa ada Iya. wadah di mana dia bisa melihat. Dia dengan kompetisi kan dia bisa melihat. Kompetisi-kompetisi itu bukan cuma di satu daerah, itu di seluruh Indonesia diputar bersama. Karena dari situ bibit-bibit itu akan muncul, Boy, untuk bisa bermain di level nasional. Karena yang terjadi kan musiman. Iya. Bulan habis lagi, sebulan 2 bulan habis. Kalau bisa rutin terus. Dalam 1 tahun tuh ada pertandingannya rutin. Tidak terputus. Berarti perpanjangan dari PSSI dong. Iya. Ya kan, baik itu Pemda maupun swasta kali Bu. Iya. Jadi memang penting, Boy. Kalau itu tidak berjalan, ya termasuk kompetisi di putri. Ya kan? Kita punya tim nasional, tapi kalau tidak ada kompetisi Tidak ada sama sekali, tidak ada. Iya kan? Sulit, orang akan kaget, ketawa. Iya. Nah, makanya sekarang PSSI sedang memikirkan ke arah sana. Iya. Bagaimana sih semua jenjang level itu ada kompetisi yang teratur. Sehingga juga pelatih Moji, pelatih tim putri kita bisa melihat Betul. kan. Oh, tim putri kita ini sini kan ada. Yang menarik justru tetangga kita Filipina punya kompetisi putri. Iya. Dan 3 pemain nasional kita ada di sana. Makati ya. Boy. Di Makati. Di Makati ya. Iya. Football Club. Dan juga pasti banyak juga klub-klub di sana juga yang berminat terhadap pemain-pemain Indonesia. Iya. Ya kan? Oke. Jadi kita memang perlu untuk putri itu ada kompetisi. Iya. Dan itu dirikan paling banyak. Yang Kita laki-laki aja diurus, Bung. Itu dia. Yang cewek nggak diurus. Mesti diurus lah. Ada timnas tapi nggak punya kompetisi. Ya. Lucu sekali. Apalagi banyak pemain naturalisasi nantinya kan. Di putri juga ada kan. Iya, Udah ikut benar. itu. Oke. Thank you Kakek Errol, Sama-sama. Bung Ropan. Kita Sama-sama. berharap adik-adik kita di Bali ini berkompetisi dengan baik sehingga kalaupun mereka terpilih ya itulah kebanggaan. Ya. Kalau yang belum terpilih Coba lagi. coba lagi. Iya. Seperti Anda. Yes. Iya. Putus asa. Oke. Terima kasih Bung Ropan, terima kasih Bung Sama-sama. Ropan. Kita akan berjumpa Terima lagi kasih. di Sportcast minggu depan. Sampai jumpa.